Jangan lihat, ikut aku. Saat Feng Tianxing dan Sedu menyelinap ke kamp yang belum dibangun, Feng Tianxing langsung berbaur dengan lapisan bawah iblis yang melelahkan ini. Sisi ini membantu beberapa setan mengangkat pilar, dan sisi lain membantu mengangkut perbekalan. Ini terlempar dan tanpa sadar mencapai kedalaman kamp. Feng Tianxing melihat sekelompok iblis yang sudah menunggu di sini, dan dia sedikit lega. Jumlah setan yang ditempatkan di kamp ini tidak banyak, mungkin lebih dari 1000 orang. Anda tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membangun tenda untuk istirahat. Panas tak tertahankan baru-baru ini, dan jika tidak ada tempat untuk menghindari panas, kekacauan pasti akan pecah di dalam ras iblis. Dari struktur kubu ini sebenarnya masih banyak kekurangan. Yang terpenting, cuacanya kering. Dasar kamp ini belum dibersihkan, dan tidak ada alat pencegahan kebakaran yang dibuat. Serangan api sudah menjadi rencana Feng Tianxing. Saat Feng Tianxing dan Sedu hendak pergi, iblis tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan mereka. Tim, nomor, kamu menonton. Perubahan mendadak membuat Feng Tianxing sedikit terkejut. Bukan penjaga iblis ini, tapi tim dan angka. Pernyataan yang sangat disiplin itu sendiri berarti bahwa setan-setan ini tidak dapat lagi diperlakukan sebagai setan biasa. Kemungkinan mereka tidak akan mundur dari keterkejutan mereka sendiri. Hei, bagaimana dengan kalian? Pada saat Feng Tianxing merenungkan untuk waktu yang singkat, Demon Rache telah mengulurkan cakar tajam dan menatap mereka berdua dengan ekspresi tidak baik. Melihat pertempuran akan pecah, iblis tiba-tiba muncul dan berkata kepada keduanya. Bukankah ini telur kedua dari desa tetangga? Apakah ini temanmu? Tuan, keduanya dari desa tetangga kita. Apa yang dia lakukan? Saya minta maaf kepada Anda. Jangan marah di hari yang panas ini. Tidak ada gunanya melukai tubuh Anda, dan tidak ada gunanya mengkhawatirkan kami. Melihat bahwa identitas Feng Tianxing dan Feng Tianxing terjamin, para iblis mengendurkan kata-kata mereka. Cepat dan bawa mereka bekerja. Jangan berkeliaran di sini. Biarkan aku melihat mereka, dan pukul mereka begitu kamu melihatnya. Mozu tersenyum dan membawa Feng Tianxing dan Sedu ke sebuah kamp yang baru saja didirikan, dan merendahkan suara mereka. Kalian berdua tidak mencari kematian. Apakah ini tempat kalian bisa datang? Cepat kembali. Aku bisa membantumu sekali, tapi sulit untuk mengatakannya lain kali. Ketika Feng Tianxing mendengar ini, dia langsung tertarik. Duduk di samping dengan santai, katanya dengan ringan. Apa, kamu kenal aku? Setan itu tertegun sejenak, dan kemudian menghela nafas tak berdaya. Kamu menyangkal apakah kamu mengenalku atau tidak? Ini adalah akhir dari masalah ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku katakan terlalu banyak. Feng Tianxing meraba dagunya, dan setelah berpikir sejenak, menyeringai. Kedua mengirimmu ke sini, kan? Aku khawatir aku akan menderita dalam pertempuran ini. Menurut pengamatanku, kekuatanmu setidaknya setingkat Jenderal Iblis, dan orang-orang dari keluarga besar. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih besar. Lebih kuat, saya keluar dari bahaya tidak sulit, kan? Faktanya, ini bukan tebakan pasti Feng Tianxing, terutama karena saat ini, sebenarnya hanya sedikit yang mampu membantu Feng Tianxing. Galo dihitung sebagai 1, Keto dihitung sebagai 1. Setelah pengiriman sedikit lagi, Jia Luo ingin membantu dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah menggunakan metode yang tidak jelas seperti itu. Jika dia benar-benar ingin membantu, dia pasti akan membawa murid-muridnya untuk membunuhnya sepanjang jalan, karena dia tidak perlu menyembunyikan diri. Satu-satunya hal yang cocok saat ini adalah Keto dan keluarga di belakangnya. Sebagai salah satu dari 12 garis keturunan kuno, Kedo harus diketahui oleh banyak orang menurut akal sehat, tetapi Kedo tidak melakukannya, tetapi diabaikan oleh sekelompok setan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga di belakang Kedo sangat rendah hati, dan jika dia rendah hati, dia tidak akan berbicara di depan umum, jadi dia mengadopsi metode yang tidak jelas ini. Ketika Demon Rache melihat Feng Tianxing mengungkapkan identitasnya, dia menggelengkan kepalanya. Feng Tianxing, terkadang menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Kamu harus belajar berpura-pura bingung. Feng Tianxing menyeringai. Kamu bisa berpura-pura bingung, tapi aku tidak akan mengabaikan siapapun yang baik padaku. Sekarang setelah saya menyelesaikan semua yang ingin saya lihat, saya ingin naik gunung. Cara mana yang paling nyaman? Perlombaan iblis ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Naik gunung di sepanjang sungai. Ada tebing di ujung sungai. Saya sarankan Anda mendakinya. Terlalu mencolok untuk terbang. Feng Tianxing mengangguk, lalu pergi dengan boros. Sepanjang perjalanan ke puncak gunung, Feng Tianxing memandangi kemah di bawah, mengerutkan kening. Serangan api memang pilihan terbaik, tetapi lawan berkemah di dekat sungai. Mungkin itu kebetulan. Jadi mereka punya senjata untuk memadamkan api, dan iblis bisa terbang, dan serangan api sederhana tidak akan banyak berpengaruh. Harus menerbangkan mereka berarti menekan. Berdiri di puncak gunung dan berpikir lama, Feng Tianxing memberi perintah. Sedu, kamu kembali dan hubungi Dan. Biarkan dia menyiapkan sesuatu seperti busur yang kuat dan busur silang, dan temukan jalan untuk mengirim bahan bakar ke atas gunung.
Coba kirim seseorang untuk mencari tahu kapan setan-setan ini ditempatkan di Gunung Suamfeng. Dan cobalah untuk mengalahkan serangan pertama mereka dalam Perang Dunia I. Sedu memimpin jalan. Dan Feng Tianxing berdiri di puncak gunung. Apa yang muncul dalam benaknya adalah pengurangan pertempuran. Dari kepanikan para iblis di awal, hingga kemungkinan rute pelarian para iblis. Dan kemudian tambahkan pemadaman api. Serangan diam-diamnya sendiri tampaknya tidak banyak berpengaruh. Tepat ketika Feng Tianxing memikirkannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dalam perjalanan menuju puncak gunung, terjadi masa kabut tebal. Dengan cara ini, ada waktu untuk menyerang. Tetapi bagaimana membatasi iblis agar tidak terbang keluar dari lautan api dan mempertahankan keefektifan tempurnya masih harus dibahas. Karena dalam berbagai deduksi Feng Tianxing, segala cara hanya untuk membuat iblis merasa sedikit tidak nyaman, daripada membuat mereka sama sekali tidak berdaya. Hanya berdiri di puncak gunung, Feng Tianxing mensimulasikan sebagian besar rencana dalam pikirannya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak, masih ada kekurangan sarana untuk membuat keputusan akhir. Sambil menggertakkan giginya, Feng Tianxing hanya tinggal di sini, mencari kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Perintah militer telah dikeluarkan, tentara juga telah dibawa ke sini, dan rencana penyerangan juga telah dirumuskan. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk Feng Tianxing, dan sama sekali tidak mudah untuk menemukan solusi yang benar-benar masuk akal untuk waktu yang terbatas. Cuaca panas terik membuat timbangan Feng Tianxing melepuh untuk beberapa saat, membuat orang merasa gelisah. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi datang, dan Feng Tianxing mengangkat kepalanya dan mengendus udara di sekitarnya. Alisnya berkerut. Mengapa air ini berbau sedikit busuk? Dapat disimpulkan dari akal sehat bahwa mata air pegunungan seharusnya tidak memiliki rasa seperti itu setelah disaring oleh tanah. Dengan penemuan ini, Feng Tianxing segera jatuh dari gunung dan datang ke sumber mata air dari mata air gunung untuk memeriksanya.